ini adalah beberapa produk turunan industri kelapa sawit. Tentu produk ini sudah tidak asing bagi kita. Tahukah kamu bahwa kelapa sawit merupakan komoditas unggulan subsektor perkebunan yang memegang peranan penting dan turut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan data pada tahun 2022, luas area kelapa sawit di Kalimantan Barat telah mencapai 2,05 juta hektar dengan total produksi CPO dan PK sebesar 7,7 juta ton. Tentu, dengan potensi yang dimiliki saat ini, industri sawit diyakini dapat ikut serta dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di sisi ekonomi, kelapa sawit berperan sebagai penghasil devisa negara, memperbaiki neraca perdagangan Indonesia, dan mendorong pertumbuhan PDB. Devisa negara yang diperoleh dari industri sawit terus berkembang setiap tahunnya. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022, ekspor sawit dan turunannya telah mencapai sekitar 40 miliar US dollar atau sekitar 600 triliun rupiah. Selain itu, industri sawit juga turut serta menyumbang sebesar 3,5% terhadap total PDB Indonesia. Dari sisi pembangunan sosial, sebagai industri padat karya, industri sawit mampu menyerap sekitar 16 juta tenaga kerja dengan 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung. Dengan ini, setidaknya ada sekitar 10 juta masyarakat umum dan lebih dari 1 juta masyarakat pedesaan terbebas dari kemiskinan. Industri sawit juga turut berperan dalam pembangunan di daerah dan pedesaan melalui infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Dan yang tak kalah penting adalah kontribusi sawit di sisi lingkungan. Sawit berperan sebagai paru-paru ekosistem, di mana setiap hektar dapat menyerap lebih kurang 64,5 ton karbon dioksida dan menghasilkan 18,7 ton oksigen per tahun. Minyak sawit juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif pengganti energi fosil. Pergantian ini setidaknya dapat menurunkan emisi karbon sebesar 62%. Sawit juga dikenal sebagai tanaman bebas limbah, di mana hampir semua bagian dari tanaman tersebut dapat dimanfaatkan. Demikianlah kontribusi industri sawit, baik dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi. Industri kelapa sawit telah menyediakan lapangan pekerjaan sebesar 16 juta tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ia mengatakan produksi minyak sawit dan inti sawit pada tahun 2018 tercatat 48,68 juta ton yang terdiri dari 40,57 juta ton crude palm oil atau CPO dan 8,11 juta ton palm kernel oil atau PKO. Jumlah produksi tersebut berasal dari perkebunan rakyat sebesar 16,8 juta ton atau sebesar 35%. Perkebunan besar negara sebesar 2,49 juta ton atau 5% dan perkebunan besar swasta 29,39 juta ton atau 60%. Sedangkan total ekspor perkebunan pada 2018 mencapai 28,1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 393,4 triliun rupiah. Kontribusi sektor perkebunan terhadap perekonomian nasional diharapkan semakin meningkat memperkokoh pembangunan perkebunan secara menyeluruh. Untuk itu Erlangga menegaskan bahwa kelapa sawit di Indonesia dibangun dengan pendekatan yang memprioritaskan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Coba kalian lihat produk rumah tangga yang ada di rumah kalian. Dan tahukah kalian, banyak di antaranya yang terbuat dari minyak yang dihasilkan pohon yang satu ini. Kita tidak hanya sedang berbicara minyak goreng atau sejenisnya. Minyak sawit juga digunakan di berbagai jenis makanan kemasan, bahkan hingga kosmetik dan sabun yang ada di kamar mandi kalian juga terbuat dari minyak yang satu ini. Minyak sawit menjadi salah satu komoditas nabati yang sangat penting di seluruh dunia. Namun ada satu masalah yang selalu beriringan dengannya, yaitu masalah lingkungan akibat lahan dari pohon penghasil minyak ini.
Tapi, apakah benar kelapa sawit separah itu dalam kontribusi masalah lingkungan? Lantas, kenapa kita tidak beralih ke minyak nabati lain? Ini adalah pohon yang berasal dari genus Elais, atau kita menyebutnya kelapa sawit. Tumbuhan ini hanya tumbuh di wilayah tropis. Mereka masih tergabung dalam keluarga palem-paleman, seperti halnya pohon palem botol, pohon pinang, kelapa, aren, sagu, salak, kurma, dan yang lainnya. Genus Elais memiliki 2 spesies, yaitu Elais oleifera yang berasal dari Amerika Tengah hingga Selatan, dan disebut juga kelapa sawit Amerika. Dan satu spesies lagi bernama Elais guinensis. Inilah kelapa sawit yang paling banyak dibudidayakan, termasuk yang ada di Indonesia, dan menjadi komoditas penghasil minyak di seluruh dunia. Negara kita, Indonesia, adalah penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, dan pohon ini telah menjadi penyokong ekonomi yang cukup besar. Mungkin kalian yang tinggal di daerah seperti Sumatera dan Kalimantan tidak asing dengan perkebunan sawit. Tapi, meskipun begitu, ternyata sawit bukanlah berasal dari Indonesia, melainkan dari Afrika. Tumbuhan ini pertama kali dibawa dan dibudidayakan ke Indonesia saat masa penjajahan Belanda, akibat dari perkembangan revolusi industri di mana kebutuhan minyak semakin meningkat. Kelapa sawit telah digunakan manusia sejak 5.000 tahun yang lalu. Dulunya, tanaman ini sudah dimanfaatkan orang-orang Afrika sebagai minyak goreng, sebelum akhirnya disebarluaskan oleh bangsa Eropa. Dulu, orang-orang Afrika harus memanjat pohon kelapa sawit yang tumbuh cukup tinggi dan terkadang menimbulkan korban. Karena sebenarnya, pohon kelapa sawit mampu tumbuh hingga setinggi 20 meter. Namun setelah dibudidaya sedemikian rupa, kini telah ada pohon kelapa sawit yang berukuran lebih rendah, sehingga mempermudah dan membuatnya lebih efisien. Ini adalah buah sawit, bagian penting dari pohon ini. Buah ini akan diolah menjadi apa yang disebut minyak sawit atau palm oil. Pemanfaatan minyak sawit tidaklah terbatas pada sedikit hal. Minyak ini tidak hanya digunakan untuk minyak goreng yang kita pakai sehari-hari, melainkan banyak industri di seluruh dunia yang sangat bergantung dengan minyak sawit. Bahkan banyak kebutuhan sehari-hari yang tidak kita sadari menggunakan minyak sawit pada komposisi bahannya. Kita ambil contoh, produk pangan industri yang kita konsumsi seperti kue, roti, sereal, es krim, biskuit, margarin, mie instan, coklat, dan banyak lagi. Sebagian besar menggunakan minyak sawit. Minyak sawit juga digunakan untuk berbagai produk kesehatan dan kecantikan, seperti kosmetik, skincare, sabun, deterjen, dan lain-lain. Bahkan pakan ternak dan hewan peliharaan juga menggunakan minyak sawit. Tidak berhenti di sana, minyak ini juga digunakan untuk pelumas, pelapis plat besi, pengolahan timah, lilin, dan masih banyak lagi. Minyak sawit benar-benar sangat diandalkan dalam banyak aspek. Indonesia sebagai penghasil minyak sawit terbesar tentu akan sangat berimbas pada pertumbuhan ekonomi negara. Tercatat, lebih dari 16 juta hektar perkebunan sawit tersebar di seluruh Indonesia dan menyumbang lebih dari 13% terhadap total ekspor non-migas. Ini adalah jumlah yang besar. Selain itu, industri kelapa sawit juga membuka banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun ada satu masalah yang selalu mengiringi budidaya kelapa sawit di Indonesia maupun di seluruh dunia, yaitu masalah lingkungan. The oil palm is treasured by some for its high yield and easy cultivation. Its fruit is the source of one of the world's most important raw materials. The magic fat, palm oil. Awalnya, orang-orang terutama di Eropa dan Amerika menggunakan jenis minyak nabati lain untuk produk makanannya. Namun kebanyakan produk minyak nabati mengandung sedikit lemak jenuh sehingga membuatnya relatif cair dan ini sulit digunakan untuk berbagai produk. Kemudian, untuk membuatnya lebih serbaguna, minyak nabati ini perlu ditingkatkan kandungan lemak jenuhnya. Tetapi, terdapat masalah dari praktek ini, yaitu munculnya jenis lemak baru bernama lemak trans yang berbahaya untuk kesehatan. Singkat cerita, disinilah peran minyak sawit mulai dilirik. Diketahui, ternyata minyak sawit memiliki tingkat lemak jenuh yang tinggi,
sehingga membuatnya relatif padat dan menjadikannya lebih awet tanpa harus mengubahnya terlebih dahulu, sehingga terbebas dari lemak trans. Dan akhirnya, mulai sekitar tahun 90-an, permintaan minyak sawit meningkat pesat hingga saat ini. Dan jelas saja, permintaan yang meningkat ini perlu diimbangi dengan produksi yang lebih banyak. Dari sinilah, kekhawatiran akan menimbulkan dampak buruk pada lingkungan terjadi. Letak utama masalah lingkungan yang sering disorot pada budidaya kelapa sawit bukan terletak pada minyaknya, melainkan pada perkebunannya. Pembukaan lahan kelapa sawit sering dianggap merusak lingkungan. Tapi, apakah benar seperti itu? Isu deforestasi selalu melekat dengan perkebunan sawit dari alih fungsi lahan. Hal ini akan berdampak pada keanekaragaman hayati dan masalah krisis iklim. Konflik antara manusia dan hewan liar di perkebunan sawit juga sudah menjadi berita tahunan yang nampaknya selalu ada. Pemirsa, seekor harimau masuk ke perkebunan kelapa sawit. Dalam rekaman video, terlihat harimau Sumatera yang diberi nama Bonita ini berkeliaran di kawasan kebun kelapa sawit di Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Indragiri Hilir. Kemunculan Bonita jadi perbincangan setelah 2 orang warga tewas diterkam pada akhir pekan lalu. Selain pada hewan, hal ini juga berdampak pada masyarakat adat yang sangat bergantung pada hutan. Selain itu, pembukaan lahan seringkali dengan cara membakar lahan. Hal ini menimbulkan masalah kualitas udara dan berkontribusi memberikan efek pemanasan global akibat karbon yang dilepas dari hasil pembakaran. Dan juga, kelapa sawit yang memanfaatkan lahan gambut dianggap malah mengurangi resapan karbon. Tapi, dari riset kami, ternyata ada pro dan kontra atas hal ini. Pihak lain menganggap kelapa sawit menimbulkan masalah lingkungan, dan pihak lain justru sebaliknya. Kelapa sawit dianggap bukan sebuah masalah. Katanya, lahan kelapa sawit kebanyakan menggunakan lahan pertanian, lahan yang tidak digunakan, dan lahan-lahan yang memang diperbolehkan untuk alih fungsi pertanian. Minyak sawit juga masih menjadi minyak nabati paling efisien dari minyak nabati manapun. Kelapa sawit jauh lebih banyak menghasilkan minyak daripada tumbuhan sumber minyak nabati lain. Ini berarti, apabila mengganti sawit dengan bahan lain, justru malah membutuhkan lahan yang jauh lebih luas lagi. Dan juga, sumbangsi pertanian sawit terhadap global warming dianggap sangat rendah dibanding dengan aktivitas industri dan penggunaan bahan bakar fosil. Namun meskipun begitu, Uni Eropa membuat peraturan yang melarang impor beberapa produk yang dihasilkan dari proses yang memicu deforestasi, dan di dalam aturan tersebut tertera kelapa sawit. Dan ini mengancam ekspor kelapa sawit di Indonesia, komoditas yang sangat membantu perekonomian negara. Hal ini tentu langsung ditanggapi secara serius. Jika ini terjadi, imbasnya akan sangat besar terhadap perekonomian negara, dan pemerintah tentu tidak tinggal diam. Beberapa pihak juga menganggap bahwa kelapa sawit bukan penyebab deforestasi, dan menepis anggapan mengenai sawit yang tidak ramah lingkungan. Masalah ini juga merembet ke masalah politik. Sebetulnya apa sih mereka ngomong seperti itu? Karena sawit ini bisa lebih murah dari minyak bunga matahari yang dihasilkan oleh mereka. Ini hanya perang bisnis antar negara, perang ekonomi antar negara. Bagaimana menurut kalian? Silakan kalian simpulkan sendiri. Minyak sawit adalah minyak nabati paling efisien dibanding dengan minyak nabati manapun. Sampai saat ini, belum ada yang mampu menggantikan efisiensi dari minyak sawit. Seperti yang tadi kita bahas, mulai dari bebas lemak trans, hingga jumlah produksi yang jauh lebih besar ketimbang minyak nabati manapun, dan tentu harga yang lebih murah. Kelapa sawit mampu menghasilkan minyak sepanjang tahun, dan dengan jumlah yang banyak dibanding dengan minyak nabati manapun. Dengan begini, jelas, mengganti minyak sawit dengan jenis minyak nabati lain bukanlah solusi. Karena akan membutuhkan lahan yang jauh lebih luas lagi dibandingkan dengan lahan untuk kelapa sawit. Alih-alih menyelamatkan lingkungan, justru malah memperburuk kondisi. Jauh lebih baik apabila kita menggunakan produk yang berbahan dasar minyak sawit dengan lebih bijaksana, seperti tidak melakukan pemborosan. Selain itu, minyak yang dibuang sembarangan juga dapat berdampak buruk pada lingkungan. Tapi itu untuk individu, lalu bagaimana untuk peran yang lebih besar lagi? Mungkin solusi paling tepat adalah dengan melakukan budidaya kelapa sawit berkelanjutan, seperti membuka lahan pertanian di lahan kosong dan dapat digunakan untuk pertanian.
Mengingat diperkirakan permintaan sawit akan terus meningkat hingga beberapa tahun ke depan, tentu meningkatkan produktivitas dari perkebunan sawit tanpa harus membuka lahan baru adalah solusi yang lebih baik. Seperti menggunakan teknologi untuk meningkatkan hasil panen dan produksi, atau merekayasa genetik untuk menciptakan pohon kelapa sawit yang lebih produktif. Beberapa ahli juga mengupayakan inovasi terhadap minyak nabati, contohnya dengan mendaur ulang minyak sawit dari sisa makanan yang mengandung minyak nabati. Apapun lika-liku permasalahan kelapa sawit, sampai saat ini kelapa sawit masih menjadi komoditas minyak nabati terbaik dan belum ada yang menggantikannya. Permasalahan kelapa sawit bukanlah hal yang sederhana. Ini tidak hanya menyangkut isu lingkungan, melainkan juga ada aspek ekonomi dan politik di dalamnya. Kita sebagai individu cukup menyikapi masalah ini dengan bijaksana. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi. Mitos versus fakta sawit. Keberhasilan Indonesia membangun perkebunan kelapa sawit telah membawa revolusi pada industri minyak nabati dunia, yang antara lain ditunjukkan oleh keberhasilan minyak sawit sebagai minyak nabati utama dunia, dan tampilnya Indonesia sebagai produsen terbesar minyak sawit dunia. Revolusi minyak sawit tersebut disertai pula persaingan minyak nabati yang tidak sehat, dengan mengangkat isu-isu sosial, ekonomi dan lingkungan sebagai tema kampanye negatif kelapa sawit. Oleh karena itu, mari kita lawan isu-isu negatif berupa mitos tersebut dengan fakta informasi yang komprehensif mengenai kelapa sawit. Mitos versus fakta sawit dalam isu sosial. Mitosnya, industri sawit sedikit menyerap tenaga kerja nasional. Faktanya, berdasarkan data Kementerian Perkebunan, secara umum, jumlah tenaga kerja yang terserap pada industri sawit mengalami peningkatan yakni 12,5 juta orang pada tahun 2015 menjadi 16,5 juta orang pada tahun 2021. Berdasarkan data, dapat diketahui fakta bahwa industri sawit menyerap banyak tenaga kerja nasional. Mitos versus fakta sawit dalam isu ekonomi. Mitosnya, industri sawit tidak berkontribusi pada perekonomian global. Faktanya, berdasarkan studi Sigetomi et al. 2020, mengkonfirmasi banyaknya sektor-sektor ekonomi dunia yang terlibat dalam aliran supply chain minyak sawit global. Sektor-sektor yang dimaksud mencakup industri makanan, minuman dan tembakau, industri kimia dan produk kimia, industri konstruksi, industri tekstil, produk pakaian dan produk kulit, industri berbasis minyak bumi, serta jasa kesehatan masyarakat dan pekerjaan sosial. Mitos versus fakta sawit dalam isu lingkungan. Mitosnya, perkebunan kelapa sawit secara neto bukan penyerap karbon. Faktanya, berdasarkan PASPI Monitor 2020-2021, perkebunan kelapa sawit berperan solutif pada perubahan iklim melalui penyerapan karbon atau carbon sink. Melalui proses fotosintesis asimilasi, tanaman kelapa sawit menyerap CO2 dari atmosfer bumi dan menyimpannya menjadi stok karbon dalam bentuk biomasa, baik yang berada di atas tanah maupun di bawah tanah.